tuh di medsos itu, di medsos ya, di medsos itu orang sudah seperti bola liar. Bola liarnya ini apa, Juliari batu bara ini melakukan korupsi ini kan ketika apa, sekarang lagi pandemi ya, itu layak dipidana mati. Tetapi kita harus lihat unsur-unsurnya. Apakah unsur-unsurnya memenuhi bahwa yang bersangkutan layak dipidana mati. Pasalnya itu harus dilihat, karena enggak serta-merta ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, ketika dalam kondisi ada musibah atau bencana itu bisa bencana alam, bisa juga bencana non alam seperti yang kita alami saat ini adalah pandemi COVID-19. Nah ini bisa dimasukkan ke situ. Cuma kita harus lihat unsur-unsurnya. Apakah sudah memenuhi? Jadi tidak semua pelaku korupsi atau koruptor itu bisa dihukum mati. Ya memang kalau kita lihat dari sisi kerugian, itu korupsi itu dampaknya itu lebih lama. Mungkin bisa dirasakan 10 tahun lagi. Imbasnya begitu. Termasuk tadi betul kurang terpenuhinya hak-hak ekonomi sosial budaya dari rakyat. Coba kalau misalkan sekarang sudah lumayan ya ada BPJS ya. Kalau belum ada itu ada semacam guyonan orang miskin itu dilarang sakit. Jadi kalau orang miskin sakit itu ya udah nggak bisa bayar dokter, tinggal nunggu matinya kan seperti itu ya. Tapi sekarang kan sudah ada BPJS. Walaupun di BPJS sendiri rawan ya, rawan apa? Ini tadi ada penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Nah ini. Begitu Pak Robi, ini yang bisa saya kemukakan. Siap Ibu, terima kasih Ibu caranya Ibu. Baik Ibu. Ya, oke ada lagi silakan. Siap, izin bertanya Bu. Baik, ini Pak Beta, Mas Beta ya? Iya Bu, benar Bu. Iya, silakan. Izin Bu, kan di dalam Undang-Undang Tipikor dalam keadaan tertentu atau di masa-masa sulit kayak di pandemi seperti ini Bu, kayak contohnya kita berkaca kasusnya Kementerian Sosial itu, Menteri Sosial itu. Ya, Juliari itu ya, Juliari Batubara ya, itu. Bu. Kan dikenakan hukuman 11 tahun penjara. Namun kita berkaca di Undang-Undang Tipikor, keadaan tertentu, waktu tertentu itu hukuman mati, Bu. Kenapa kok di Indonesia ini tidak pernah digunakan atau dituntut hukuman mati, Bu? Kenapa kok masih 11 tahun, 10 tahun gitu, Bu? Tadi ya kembali ketika saya jelaskan ke siapa tadi Pak Robi ya, itu kan coba dilihat, bentar kita browsing sebentar ya undang-undangnya ya, sebentar. Sebentar saya buka undang-undangnya. Biarpun orang hukum ini tidak harus hafal isinya tapi tahu secara garis besar ya. Tahun 99. Harus saya bukakan undang-undangnya. Undang-undang 8 99 tidak bukan aku. Coba ya saya bacakan. Pasal 6. Kok bau gosong ya? Saya bukakan penyelidikan.
penuntutan. Biasa mesti narik ini dulu. Ya, pasal 2 ya, sebentar ya, saya pasal 2. Ya, oke. Ya. Ya, halo Mas Dita. Ya, saya bacakan ya ketentuannya ya. Dasar hukumnya ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 ya. Dalam hal bukan dari ayat 1 saya bacakan ya. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Oke, ya, sampai di situ. Coba kita lihat lebih lanjut. Ya, kita lebih lanjut. Ya. Kita lihat lebih lanjut ya. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 2 ayat 2. Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tipikor ya. Nah, pasal 2 itu bisa dibuktikan dengan pengadaan barang jasa. Ya, barang jasa. Nah, untuk menuntut pidana pidana mati itu harus ada unsur yang harus dipenuhi. Mulai dari sisi pelaku, perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kemudian apakah perkara ini merugikan negara atau tidak. Kemudian proses pengadaannya ini harus dilihat bahwa sampai saat ini salah satu ada salah satu klaster dari tindak pidana korupsi ya, yaitu korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona. Nah, apakah yang dalam keadaan tertentu itu kan juga perlu dikaji lebih lanjut ya. Tentunya di mana misalkan ini dalam satu pandemi COVID-19. Halo, pandemi COVID-19 di mana ini juga bencana tapi non alam. Bahkan sekarang kalau dihitung itu sudah lebih dari 1 tahun bencana ini, wabah ini
melanda Indonesia, meskipun sekarang juga sudah lebih dilonggarkan, tetapi di sana sini juga masih ada pelarangan, nggak boleh kumpul-kumpul, terus nanti kalau mau jarak 250 km harus tes PCR dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, memang di sini harus unsur-unsurnya ini harus dilihat lagi secara jeli. Kenapa? Juliari Batubara ini tidak dijatuhi hukuman mati? Apakah semua unsurnya itu terpenuhi? Kalau hanya secara misalkan kita hantem kromo gitu ya. Ya ini kalau menurut pasal 2 itu ya dibolehkan hukuman mati, tetapi harus diperinci lagi unsurnya satu persatu. Gitu. Ya walaupun kita tahu ya pasti di sana juga ada unsur politisnya juga. Seperti itu. Bentar ya. Nah, ini alasannya lagi gini, ya. Ya, alasannya begini. Kita tahu bahwa ini ya. Kenapa Juliari ini tidak jatuh pidana mati? Ya. Yang pertama, ya, kita harus lihat apa yang dilakukan oleh Juliari itu ranahnya penyuapan. Korupsi itu kan tidak hanya sekedar penyuapan. Jadi lebih dalam dari sekedar penyuapan. Coba ya kita lihat ini ya, dari definisi korupsi ya. Definisi korupsi itu yang namanya yang dari pasal 1 ya. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Setiap orang kemudian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kemudian ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, kemudian dipidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Nah, padahal kita tahu bahwa yang namanya korupsi, kembali nih, nanti saudara akan lihat ya. Ini untuk korupsi. Ya. Korupsi itu tidak hanya berupa penyuapan, ya. Tidak hanya penyuapan. Tapi yang namanya korupsi, ya, itu tadi wujudnya bisa di situ bisa ada kecurangan juga, bisa ada penyalahgunaan kekuasaan, bisa ada penggelapan, seperti itu. Bisa gratifikasi. Nah, kebetulan yang kena Juliari ini adalah penyuapan. Kalau penyuapan, apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dipidana mati? Nah, itu alasannya begitu, Mas. Jadi korupsi itu kan luas ya, nggak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tapi ada banyak lagi. Ini.
Ini yang terjadi. Itu Mas Beta ya. Jadi ranahnya si Yuliari ini bribery ya. Jadi bukan ya, walaupun bribery ini juga masuk korupsi, tapi kadar beratnya. Ini begitu yang bisa saya sampaikan, Mas Beta. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi di sini dia ranahnya di ranah bribery ya, suap. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Izin bertanya lagi, Bu. Siapa, Mas Beta lagi? Ya. Iya, Bu. Silahkan. Kalau misalnya koruptor, Bu, mengembalikan kerugian negara, itu apakah proses hukumnya masih lanjut atau tidak? Ya, baik. Oke. Ya, kita ke pengembalian keuangan negara. Bentar. Oke. Pengembalian ke kerugian negara ya. Kita cari dasar hukumnya dulu. Sekarang begini, Mas. Kalau proses itu sudah sampai ke pengadilan, artinya ya itu tidak menghilangkan kasus pidananya. Jadi tetap ya. Jadi walaupun sekarang ini sudah ada yang namanya restoratif justice ya, ada upaya-upaya bahwa memang kalau bisa ya nggak sampai pengadilan. Tetapi kan masalahnya yang namanya korupsi ini kan dampaknya itu ke depannya sangat panjang ya. Kalau orang Jawa bilang itu buntutnya panjang. Bisa jadi nanti mengurangi kesejahteraan masyarakat. Kan seperti itu. Nah, ketika dia mengembalikan kerugian keuangan negara, tapi kalau dia memang terbukti ya tidak menghilangkan pidananya, tetap jalan terus. Karena kejahatan korupsi ini sama sama jahatnya, begitu seperti terorisme. Jadi merugikan, merupakan kejahatan yang tidak beradab. Boleh katakan biadab. Korupsi ini membunuh masyarakat itu lebih pelan-pelan. Ini. Jadi menurut saya tidak menghilangkan pidananya. Walaupun nanti ketika dituntut dijatuhi hukuman nanti bisa jadi untuk mengembalikan keuangan negara gitu. Ya memang ada yang berwacana lebih baik mengembalikan keuangan negara gitu ya. Karena hukum pidana itu kan ultimum remedium. Jadi senjata terakhir ketika sudah tidak ada upaya lain. Tapi ada kalanya hukum pidana itu menjadi premium remedium gitu. Gitu Mas Beta. Halo? Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, oke. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan lagi. Tadi penyuapan sudah. Nah, sekarang kalau advokat juga sudah saya singgung, advokat sama hakim ini sangat berkelindan. Nah, kemudian kalau ada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah atau janji
itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang lain memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Nah, ini pidana penjaranya minimal 1 tahun maksimal 5 tahun, dan atau denda minimal 50 juta maksimal 250 juta. Nah, sekarang gratifikasi. Gratifikasi ini sempat marak, apakah gratifikasi seksual, jadi memberikan semacam wanita penghibur. Nah, ini untuk sebagai gratifikasi. Bisa nggak ini dimasukkan ke sini? Ya, ini masih pro dan kontra ya. Karena alasannya itu tetap memberikan kenikmatan. Karena yang gratifikasi ini hanya kita lihat dulu ya definisinya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, ini memberikan semacam kenikmatan gratifikasi ini. Sehingga ada yang berpendapat kalau pejabatnya itu disuap dengan disodori wanita penghibur, ini bisa masuk ke gratifikasi. Karena apa? Nanti akibatnya akan ada gerakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Nah, ini pidananya seumur hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara dan denda minimal 200 juta atau maksimal 1 miliar. Itu gratifikasi. Ini masih gratifikasi ya. Menerima komisi. Menerima komisi itu juga wujud gratifikasi. Ya, uang komisi gitu ya. Misalkan menggolkan proyek ini, maka dapat komisi sekian persen. Nah, pengertian gratifikasi itu dalam arti luas meliputi pemberian uang. Uang itu jelas barang. Barang itu bisa barang benda bergerak dan barang tidak bergerak. Kemudian rabat itu diskon. Diskon berapa persen misalkan gitu. Kemudian komisi. Kemudian pinjaman tanpa bunga. Kemudian tiket perjalanan, tiket wisata itu ya, atau perjalanan kemana. Kemudian fasilitas menginap, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain yang diterima dalam negeri atau dalam negeri yang menggunakan sarana baik elektronik maupun bukan. Ini pengertian dari gratifikasi. Nah, gratifikasi itu bisa diberikan pada PNS atau penyelenggara negara. Nah, ini dianggap suap. Kenapa? Ya karena berhubungan dengan jabatan. Kemudian berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kalau misalkan begini, seorang ini pernah terjadi di Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Itu baik bupati maupun sekdanya itu ditangkap oleh KPK. Ya, ini terkait dengan ketika terjadi ada penyuapan, ada gratifikasi juga. Ketika si bupati ini dia mau pembagian jabatan tuh ya. Jadi ketika ada orang mau promosi jabatan tuh dia harus memberikan sesuatu. Kebetulan bupatinya perempuan nih di Klaten nih yang terkena kasus ini. Ya, ini yang terjadi ini yang bersangkutan juga sudah dihukum. Kemudian pemberi versus penerima suap. Nah, ini baik pemberi maupun penerima suap ini tetap sama-sama bisa dihukum. Nah, kalau PNS atau penyelenggara atau nagih atau hakim
bisa tidak dituntut karena dia menolak, dia tidak menerima pemberian atau janji karena ya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dia nolak ya berarti nggak ada bukti. Nah, tapi kalau yang terjadi yang diberi ini nggak mau, tapi si pemberi hadiah memaksa, maka si pemberi hadiah ini tetap bisa dituntut, ya karena unsur delik telah terpenuhi. Tapi kalau yang nolak, yang mau diberi ya nggak bisa. Seperti itu. Ini yang terjadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kemudian ada pemerasan ya, pemerasan juga ya. Ada pemerasan. Pemerasan ini pidana penjaranya seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Kemudian denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Nah, ini pemerasan. Jadi memaksa seseorang ya memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Nah, ini pemerasan. Sekarang kalau turut serta. Turut serta itu bisa baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Ini yang turut serta. Jadi dia tidak langsung misalkan membuat kebijakan. Ini jadi yang tipikor itu baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Penggelapan tadi juga sudah saya kemukakan pada saudara. Ini penggelapan. Nah, mungkin sedikit ini saya berikan pada saudara. Kita satu slide lagi ya. Tipikor, tindak pidana korupsi itu hakikatnya menimbulkan kerugian keuangan negara. Tetapi perlu dilihat ada tindak pidana lain, yang misalnya obstruction of justice, jadi menghalang-halangi, ya, atau merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, itu juga bisa dipidana. Kemudian tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, berbelit-belit, atau dia membisu. Ditanya oleh hakim begini, tidak mau jawab. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan melakukan tindak pidana. Kemudian bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, nah, ini bisa dipidana juga. Kemudian saksi atau saksi ahli tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Jadi kalau saksi atau ahli ini yang menolak memberikan keterangan atau keterangan yang diberikan itu merupakan keterangan palsu, maka dia bisa dipidana. Kemudian orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Kemudian saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, ini terkait ya dengan tindak pidana korupsi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Ibu mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan Mbak Winder. Untuk contoh penyuapan, penggelapan, itu sudah sering terjadi atau sudah dapat diketahui secara umum. Saya ingin mengetahui contoh yang pemerasan, Ibu.
di Indonesia yang sering terjadi, contohnya seperti apa, Ibu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, Ibu. Ya, baik, saya jawab. Ya, oke. Misalkan begini ya, apa seorang ini dalam apa yang ada beberapa contoh. Kasus ini melibatkan seorang warga yang ditangkap polisi dalam perkara narkoba. Kemudian di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, ya, di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta itu ada mobil Mercedes-Benz seri C200 bernama Silver itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian ada perintah untuk mengembalikan mengembalikan mobil itu ke Pontianak karena mobil itu dikirim dari Pontianak dan tidak langsung diserahkan pada pemiliknya karena pemiliknya adalah seseorang warga yang ditangkap polisi karena perkara narkoba. Nah, tanpa surat perintah, mobil ini kemudian diambil dari rumah tersangka, kemudian dipergunakan oleh Kepala Subdit Narkotika. Nah, ini termasuk pemerasan ini ya, pemerasan. Ini. Nah, ini artinya apa? Kalau pemerasan itu kan gini, kamu silahkan kalau bahasa preman ya itu, oke, kamu terlibat pidana. Kamu mungkin pidananya akan berkurang kalau benda yang ada padamu itu diserahkan kepada saya. Itu contoh pemerasan ya. Secara singkat seperti itu. Jadi kalau memeras maka si petugas ini dia atau si pejabat ini dia akan mendapat sesuatu yang nilainya lebih. Ya tadi contohnya Mercedes, mobil Mercedes itu kan termasuk mobil mewah. Ya, pajaknya juga tinggi. Nah, ini yang digunakan oleh Subdit Narkotika, Kepala Subdit Narkotika. Gitu Mbak Windar. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Baik, menurut hemat saya perkuliahannya sudah cukup. Nanti kita lanjutkan besok di bagian lain yaitu tindak pidana ekonomi. Besok sore ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya bisa minta tolong lagi di capture ya. Baik, Ibu. Ya Mbak Windar ya, minta tolong di capture. Baik, Ibu. Oke. Dihitung aja 1, 2, 3 gitu biar teman-teman minta tolong aktif di videonya diaktifkan ya, walaupun mungkin berapa menit, 2 menit atau 3 menit diaktifkan. Sudah? Belum? Sudah. Ampun, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu hari Minggu sore ya, jam 6 sore. Jangan lupa. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.